Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini secara singkat diambil di dalam Kejadian pasal 47 ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-26. Kejadian 47 ayat 13 sampai ayat 26 di bawah tajuk Tindakan Yusuf. Dan tema kita pada hari ini menjadi berkat dalam apapun kesulitan. Tema menjadi berkat dalam apapun kesulitan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang tema menjadi berkat dalam apapun kesulitan. Dan semoga apapun yang kita bahas bersama-sama secara singkat pada hari ini dapatlah membantu kita untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain dalam apapun kesulitan yang kita hadapi. Dan hari ini kita akan diajar melalui Yusuf yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarganya dan seluruh penduduk di tanah Mesir semasa kelaparan terjadi di tanah Mesir dan Kanaan. Oleh itu, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama masuk di dalam teks pembelajaran kita pada hari ini supaya kita dapat memahami bagaimana Yusuf menjadi berkat kepada keluarganya dan seluruh penduduk di tanah Mesir pada waktu dia berhadapan dengan kelaparan yang sangat dahsyat di Mesir dan Kanaan. Di ayat yang ke-13, kalau kita rujuk di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, penulis menyatakan bahwa di seluruh negeri itu tidak mempunyai makanan untuk dimakan lagi karena kelaparan sangat hebat di tempat itu. Sehingga para penduduk di tanah Mesir dan Kanaan dikatakan bahwa tidak berdaya lagi karena lapar. Oleh sebab kelaparan itu hebat, maka para penduduk di negeri itu datang kepada Yusuf untuk membeli makanan. Dan setiap kali mereka membeli makanan, uang itu dikumpulkan oleh Yusuf di istana Raja Firaun. Boleh rujuk ayat yang ke-14 terjemahan baru. Di ayat yang ke-15 dinyatakan bahwa uang yang dipakai para penduduk itu tidak cukup untuk membiayai hidup mereka. Tetapi karena takut mati, maka mereka terpaksa dan sanggup datang kepada Yusuf untuk meminta balas kasihan. Dan inilah cara Yusuf membantu para penduduk itu. Ayat yang ke-16 sampai 19. Oleh sebab uang mereka tidak cukup, maka Yusuf meminta mereka memberikan teranak sebagai ganti uang untuk membeli makanan. Dan itulah cara yang dilakukan oleh Yusuf untuk membantu penduduk itu. Singkat cerita, setelah lewat beberapa tahun, para penduduk itu datang lagi kepada Yusuf untuk meminta makanan, meminta belas kasihan. Tetapi teranak mereka sudah habis dipakai untuk membeli makanan, sehingga mereka sanggup memberikan badan dan tanah mereka digadaikan untuk dijual kepada Yusuf demi mempertahankan hidup mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf secara singkat untuk membantu para penduduk itu. Ayat 20 dan ayat 22 terjemahan baru. Yusuf membeli segala tanah para penduduk itu untuk Raja Firaun, kecuali tanah para imam yang bertugas di rumah Tuhan yang tidak dibeli oleh Yusuf.
ayat 23 sampai 26, setelah Yusuf membeli tanah para penduduk itu untuk Raja Firaun, para penduduk itu diperhambakan oleh Yusuf secara sehat demi keselamatan penduduk itu, seperti yang dinyatakan di ayat yang ke-21. Singkat cerita, jika kita membaca teks ini dan memahami cara-cara yang dilakukan oleh Yusuf untuk membantu para penduduk di tanah Mesir dan Kanaan, ini bukan perkara yang mudah. Nampak mudah, tetapi realitinya memang sangat susah, sulit. Tetapi walaupun susah, walaupun sulit, Yusuf tetap santai melaksanakan tugasnya demi menyelamatkan nyawa para penduduk itu. Dan kita percaya bahwa cara-cara dan tindakan yang dilakukan oleh Yusuf ini sudah pasti hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada Yusuf untuk keselamatan tubuh dan jiwa para penduduk itu. Ya, sebagai kesimpulan yang dapat kita pelajari di dalam teks ini, walaupun Yusuf diperhadapkan dengan tahun kelaparan yang hebat, Yusuf tetap santai menggunakan pelbagai caranya untuk kebaikan para penduduk yang menderita kelaparan itu. Jadi kita sebagai orang percaya, sesulit apapun yang kita hadapi, marilah kita hadapi dengan santai, tanpa kita merasa tidak berdaya, sebab setiap persoalan pasti ada penyelesaian. Tetaplah menjadi berkat sama ada kita senang ataupun susah, sebab menjadi berkat bagi orang lain tidak menunggu kita kaya dan sebagainya. Sebab yang disebut berkat bukan datang dari kita semata-mata, tetapi datang dari Tuhan. Sebab itu jadilah berkat dalam apapun kesulitan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.